Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi. NIM 17 10 32 10 60 dari Prodi Agribisnis B Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, akan mempresentasikan pangan fungsional dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti. Latar belakang, hidup yang baik dan bermakna hanya dapat diwujudkan dengan hidup yang sehat. Pepatah mengatakan bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Untuk mendapatkan hidup yang sehat dapat dilakukan dengan pola makan atau kebiasaan makan yang baik dan benar. Makanan merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak bisa untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran pangan masyarakat akan pentingnya hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga semakin bergeser. Bahan pangan yang kini mulai banyak diminati konsumen buku saja yang mempunyai komposisi gizi yang baik serta kenampakan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses, mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan, serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Jadi, pangan fungsional dikonsumsi bukan berupa obat dalam serbuk, tetapi dikonsumsi berbentuk makanan. Menurut para ilmuwan Jepang, beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat dikatakan sebagai pangan fungsional adalah: 1. Harus merupakan produk pangan yang berasal dari bahan (ingredient) alami. 2. Dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. 3. Mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu. Klasifikasi penggolongan pangan fungsional menurut Juvan et al. 2005 adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan golongan dari pangan tersebut, (produk susu dan turunannya, minuman, produk sereal, produk kembang gula, minyak, dan lemak). 2. Berdasarkan penyakit yang akan dihindari atau dicegah, yaitu diabetes, osteoporosis, dan kanker kolon. Berdasarkan efek fisiologis (imunologi, ketercernaan, aktivitas antitumor). 4. Berdasarkan kategori komponen bioaktif (mineral, antioksidan, lipid, probiotik). 5. Berdasarkan sifat organoleptik dan fisikokimia (warna, kelarutan, tekstur). 6. Berdasarkan proses produksi yang digunakan kromatografi, enkapsulasi, pembekuan. Kacang-kacangan merupakan sumber protein dan lemak nabati penting. Selain itu dikenal sebagai bahan pangan yang kaya akan zat gizi. Telah diketahui bahwa kacang-kacangan kedelai, kecipir, dan lain-lain juga mengandung komponen yang dapat merugikan kesehatan. Komponen tersebut dikenal dengan istilah zat anti-gizi, antara lain adalah tripsin, inhibitor, hemagglutinins, asam fitat, dan lainnya. Kedelai termasuk salah satu sumber protein yang harganya relatif murah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani. Dari segi gizi, kedelai utuh mengandung protein 35-38%. Bahkan dalam varietas unggul, kandungan protein dapat mencapai 40-44%. Kacang kedelai merupakan sumber protein yang dapat dicerna sangat baik, meskipun kandungan vitamin (vitamin A, E, K, dan beberapa jenis vitamin B) dan mineral (K, Fe, Zn, dan P) di dalamnya tinggi. Kedelai rendah dalam kandungan asam lemak jenuh, dengan 60% kandungan asam lemak tidak jenuh. Kesimpulan: 1. Pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses, mengandung
satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. 2. Pangan fungsional dibedakan dari suplemen makanan dan obat berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kalau obat fungsinya terhadap penyakit bersifat pengobatan (kuratif), maka pangan fungsional hanya bersifat membantu pencegahan suatu penyakit (preventif). 3. Syarat pangan fungsional yaitu harus merupakan produk pangan, harus dapat dikonsumsi sebagai menu sehari-hari, dan mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu. 4. Kedelai merupakan salah satu contoh pangan fungsional yang memenuhi syarat pangan untuk disebut sebagai pangan fungsional. Kedelai tidak hanya mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi mengandung senyawa lain yang dianggap memiliki manfaat bagi kesehatan. Ya mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.